Perhatikan kucing imut berkaki pendek ini. Tahukah kalian bahwa seekor kucing betina dan seekor kucing jantan di ras yang sama ini kawin, kemungkinan anak mereka tidak akan selamat. Hal ini dikarenakan gen pembawa sifat kaki pendek mereka ternyata sifatnya mematikan apabila bertemu dengan gen sifat yang sama. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengkawinkan kucing tersebut dengan indukan yang tidak memiliki gen kaki pendek. Genetika pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Waktu itu, beliau meneliti tanaman kacang polong. Lalu mengapa ya meneliti kacang polong? Hal itu dikarenakan tanaman ini memiliki umur pendek, penyerbukan sendiri, hibridasi atau penyerbukan silang, dan hasil keturunannya bervariasi. Cocok banget kan jika menjadi subjek penelitian? Selama bertahun-tahun, Mendel melakukan hibridasi kacang polong yang sifatnya berbeda-beda. Bukannya kacang polong hanya ada satu aja ya kak, hijau, bulat, dan ada kantongnya. Ternyata tidak ya teman-teman, masih ada sifat kacang polong yang lainnya. Bisa dibayangkan dong betapa banyaknya hibridasi yang dilakukan oleh Mendel, bisa ratusan bahkan ribuan kali. Setelah sekian waktu, akhirnya Mendel menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan itu sampai saat ini dikenal dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Kedua hukum inilah yang menjadi dasar mempelajari pola pewarisan sifat atau yang sekarang ini disebut dengan genetika. Terdapat beberapa istilah dalam dunia pewarisan. Yang pertama, parental. Parental adalah induk yang disilangkan. Simbol yang digunakan adalah huruf P. Kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan ia adalah indukan dari persilangan yang keberapa. Misalnya, induk pertama akan ditulis dengan P1 atau induk kedua akan ditulis P2. Dua parental yang disilangkan itu akan menghasilkan filia. Filia yaitu anak hasil persilangan induk atau parental. Simbol yang digunakan adalah huruf F. Sama seperti pada parental, simbol filia ini akan diikuti dengan angka yang menunjukkan dia keturunan di tingkat keberapa. Misalnya, F1 yaitu keturunan tingkat pertama atau F2 yaitu keturunan tingkat kedua. Kemudian ada kata yang sering sekali kita dengar, yaitu gen. Gen yaitu faktor pembawa sifat. Dilihat dari dominasinya. Gen dibagi menjadi gen dominan yang disimbolkan dengan M besar, memiliki sifat kuat dan mendominasi. Kemudian ada gen resesif yang disimbolkan dengan M kecil. Resesif memiliki sifat yang lemah dan didominasi. Di pewarisan sifat ini, gen akan berpasangan dan membentuk alel. Alel yaitu gen yang berpasangan. Jika gen disimbolkan dengan satu huruf saja, maka alel disimbolkan dengan 2 huruf. Kemudian ada genotype. Genotype yaitu sifat yang tidak tampak, menunjukkan susunan genetik dari suatu sifat. Genotype dibagi menjadi 3. Yang pertama, homozigot dominan, yaitu alel terdiri dari 2 gen dominan, misalnya seperti M besar, B besar, B besar, K besar, K besar. Kebalikannya, ada homozigot resesif, yaitu alel terdiri dari 2 gen resesif, misalnya M kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya ada heterozigot, yaitu alel terdiri dari 1 gen dominan dan 1 gen resesif. Misalnya M besar, M kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Genotype tersebut menghasilkan fenotype atau sifat yang tampak atau sifat yang bisa dilihat. Misalnya, tanaman dengan genotype M besar akan menghasilkan warna merah. Nah, warna merah inilah yang disebut dengan fenotype. Istilah yang terakhir yaitu hibridisasi,
yaitu persilangan antara dua individu dengan sifat yang berbeda. Nah, itulah penjelasan singkat tentang pewarisan sifat serta istilah-istilah yang pastinya akan sering kalian gunakan. Sampai jumpa di lain kesempatan.